kedua, Bapak Ibu, tahap validasi kebutuhan. Pada segitiga restitusi kita bisa masuk pada tahap validasi tindakan. Murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia memiliki tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu? Yaitu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Lalu, apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita katakan kepada murid apabila kita pada tahap validasi kebutuhan. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Lalu kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita tanyakan kepada murid apabila kita ingin menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Baik Bapak Ibu, ini adalah video singkat terkait segitiga restitusi, di mana ada contoh kasusnya juga. Mari kita saksikan bersama. Baik, ini adalah contoh yang saya lakukan. Pembuatan keyakinan kelas.
sudah tidak memenuhi keinginan kelas kita. Di sini saya menanyakan, kira-kira apa yang harus saya buat? Di sini kita membuat murid untuk melakukan solusinya, tetapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita lengkapkan. Dan di sini Kalisa berjanji tidak akan berulanginya lagi. Apa solusi yang ditemukan oleh Kalisa adalah Kalisa akan menyetel alatnya, lalu meminta tolong kepada kedua orang tuanya untuk membangunkannya untuk lebih pagi lagi. Takutnya ketika alarmnya sudah berbunyi, nama Kalisa masih tergolak, mungkin bisa dibantu oleh kedua orang tuanya yang ada di rumah. Itu solusi dari Kalisa. Jadi di sini Bapak Ibu kita tidak memberikan solusi, tetapi mereka yang menemukan solusinya sendiri. Ini contoh kasus yang kedua, Bapak Ibu. Contoh kasus ini apabila Salwa, di sini Salwa salah satu siswa yang tertekan makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Nah, menstabilkan identitas di sini ternyata setelah saya tanyakan kenapa Salwa melakukan itu, kenapa Salwa dalam kelas, ternyata Salwa tidak sarapan pagi. Lalu ketika saya tanya, Salwa bangunnya jam berapa? Jam 6 pagi. Loh, kok tidak sempat sarapan? Lalu Salwa bilang, iya ibu, saya tidak sempat sarapan karena saya takut terlambat datang ke sekolah. Lalu kok bangun jam 6 pagi, Salwa masih bisa terlambat. Lalu ternyata ketika bangun jam 6 pagi, Salwa tidak bisa bersiap ke sekolah, tetapi Salwa masih membantu ibunya. Nah di sini hal-hal demikian yang bisa kita validasi tindakan-tindakannya. Ternyata menurut Salwa berikutnya dia akan sarapan, dia tidak akan makan di kelas lagi, di mana menurut dia setelah saya menanyakan keinginan kelasnya, dia sudah melanggar keinginan kelas kita. Lalu menurut Salwa dia tidak akan makan di kelas lagi karena tidak menghargai diri sendiri dan ini seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah refleksi di mana nanti Bapak Ibu bisa mengisinya pada link Jamboard yang akan saya bagikan pada grup WhatsApp sekolah kita, di mana 4 pertanyaan refleksi ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, lalu peran seperti apakah sebelum mengikuti pola modul ini, kira-kira seperti apa kegiatan diskriminasi ini, lalu setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya akan menjadi guru yang seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini saya akan mengirimkan link Jamboardnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu, saya tidak bisa bergerak sendiri. Jika kita ingin mewujudkan suatu visi sekolah, maka mari kita wujudkan bersama. Kita adalah working, bukan kita menjalani kerjanya berdasarkan tim, tidak berdiri sendiri. Namun saya yakin dan saya sangat percaya bahwa kita bisa bergandeng tangan untuk mewujudkan visi sekolah kita demi murid-murid kita ke depannya. Baik Bapak Ibu, sedikit informasi yang akan saya tambahkan, masih dibuka pendaftaran guru penggerak pada angkatan 11 yang akan ditutup pada tanggal 27 Oktober. Apabila Bapak Ibu ingin daftarnya masih bisa, yaitu melalui SIM PKB, dan nanti Bapak Ibu boleh kok mengisi dulu bagian tugas-tugas esainya kalau sudah selesai, dan nanti ada proses seleksi untuk tahap yang kedua, yaitu pada simulasi mengajar.